Aku mulai suka biliar itu dari kelas 1 SMP, mulai main biliar. Biasanya itu main di dekat rumah dulu sama teman-teman di komplek. Terus tapi memang sejauh ini sih sebatas hobi aja. Jadi dari kecil memang ya ada masa-masanya yang main terus, kadang hampir setiap hari. Terus kalau misalnya syuting kan memang pasti nggak bisa main. Jadi ya kadang sampai nggak main berbulan-bulan juga. Cuman emang biliar itu salah satu olahraga aku sih. Ketimbang bola atau basket, aku lebih suka biliar kayak gitu. Dari kecil itu tempat biliarnya udah proper kayak gini juga atau masih seadanya? Seadanya banget. Aku beneran main di mana aja sih. Kadang kan biasanya ada kafe tempat makan, tapi mereka juga ada tempat biliarnya cuma satu meja, itu kadang aku main. Aku kalau main di mana aja sih. Bahkan kadang kalau di lokasi syuting itu kan ada misalnya lokasinya di rumah atau di villa, itu yang ada meja biliarnya udah pasti aku main kayak gitu. Jadi kalau gabung emang sukanya biliar. Atau bisa juga di area smoking room. Kalau di rumah sampai beli meja Akan saya biliar. umumkan Di rumah belum ada, tapi memang ada rencana sih. Ada rencana lagi mau nabung dulu, mau bikin meja biliar juga. Dari SMP kan udah suka biliar, tapi sempat kayak coaching yang serius gitu nggak? Enggak. Kalau coaching enggak. Jadi kalau main-main kayak gini tuh aku belajar sendiri aja sih, otodidak. Enggak pernah coaching apapun. Iya. Masuk untuk kompetisi ini juga atau tidak gitu? Iya, otodidak. Cuman aku sering belajar, kebetulan adenya manajer aku itu dia pemain biliar yang jago banget menurut aku. Jadi aku sambil belajar-belajar juga sama dia. Tapi sebenarnya kalau main biliar tuh apa aja sih yang harus diperhatiin? Aduh, menurut aku biliar tuh susah banget ya. Harus fokus sih. Yang paling penting tuh fokus. Terus misalnya kayak gini nih, lagi ada turnamen, itu tuh nggak boleh ke bawah beban turnamen. Jadi kayak mainnya tetap harus santai, harus fokus. Jangan sampai pressure-nya itu mengganggu permainan. Biliar kan jadi salah satu biliarnya Kaindi juga gitu. Gimana? Healingnya juga. Healing. Healingnya Kaindi itu biliar gitu. Iya, iya. Jadi aku memang apa ya? Jalan escape-nya tuh main biliar. Kalau aku lagi banyak pikiran atau lagi lagi sekedar bosen aja nggak tahu mau ngapain, udah pasti main biliar. Karena memang aku nggak terlalu banyak menguasai olahraga ya, cabang olahraga. Jadi karena aku bisa main biliar, ya udah aku main biliar. Tadi kan biliar tuh harus fokus, harus kosong pikirannya, sedangkan kakak jadi biliar tuh sebagai healing gitu. Itu gimana caranya gitu loh? Karena kalau aku lagi main biliar, aku nggak banyak mikirin hal-hal yang lain. Jadi ketika main biliar udah fokus sama bola, fokus sama apa yang ada di meja gitu. Jadi apalagi kalau lagi banyak pikiran, menurut aku ngebantu banget sih main biliar. Jadi fokus aja buat masukin bolanya. Biasanya biliar sama siapa kak? Biasanya biliar sama manajer aku, sama teman-teman. Jadi kebetulan sebenarnya teman-teman yang ada di sini itu semuanya teman main biliar aku. Jadi kita tuh udah kenal satu sama lain, udah sering main bareng. Bahkan terciptanya turnamen ini pun karena memang pembahasan kita gitu. Kayak kita bikin turnamen seru kali ya. Makanya manajer aku itu dia salah satu pencipta selebriti biliar turnamen ini. Terus dalam seminggu kakak bisa biliar berapa kali? Nah ini nggak tentu nih. Kalau lagi nggak ada pekerjaan, aku bisa setiap hari sih. Setiap hari main biliar. Tapi yang paling memorable ketika main biliar tuh apa kak? Main sama teman-teman. Ada kejadian lucu gitu nggak lagi main biliar tiba-tiba bolanya loncat kemana? Oh banyak banget, bolanya loncat, kena orang juga pernah, kena badan orang. Terus biasanya kadang kita suka main games, kalau yang kalah tuh harus masuk ke kolong biliar gitu. Jadi kayak banyak lah, kita tuh kayak ada challenge, ada games-gamesnya juga gitu. Misalkan kayak meja biliarnya lagi nggak proper, jadinya pakai barang yang seadanya aja. Iya, bahkan karpetnya kadang robek-robek pun juga kita tetap main gitu. Apalagi kalau mungkin dapat meja biliar yang belum diperbaikin ya, belum diservis, itu biasanya memang kadang tuh bolanya nggak lurus. Jadi kalau kita pukul bolanya belok gitu. Jadi ya kadang kalau ada nemu meja biliar yang kayak gitu ya kita ketawain aja sambil kayak seru-seruan. Kakak udah ngerasa jago banget gitu nggak? Jago banget enggak sih, cuman aku kompetitif lah. Aku bisa kompetitif untuk turnamen ini, dan aku yakin bisa 16 besar minimal lah harusnya. Doain. Juga dari sekian olahraga kakak tuh malah intunya tuh ke biliar. Iya, Emang turunan dari keluarga gitu atau? nggak ada sih. Karena emang nggak tahu. Pas dari kecil biliar tuh aku tertarik banget sama cara permainan biliar ini. Dan kebetulan juga karena memang aku nggak terlalu bisa main bola dan main basket gitu. Aku kan dari kecil sekolahnya homeschooling.
Jadi memang nggak ada tuh ekskul-ekskul kayak di sekolah-sekolah negeri atau swasta yang biasanya ada main basket atau ada main bola kan. Nah aku tuh nggak pernah ada kegiatan seperti itu. Malah taunya kecil tuh main biliar gitu. Aku juga lupa sih, kayaknya dulu diajak manajer aku atau gimana ya untuk main biliar. Jadi akhirnya sampai sekarang. Pertama kali itu kelas 1 SMP. Mungkin sekitar berapa? 12 atau 13 tahun ya. Cara bagi waktunya gimana? Kakak kan juga sibuk syuting, Iya. makin banyak gitu. Nah, kalau bagi waktu itu biasanya kita main biliar di malam. Di malam, misalnya jam 9 malam gitu. Ya, kalau aku lagi ada kerjaan yang pulangnya nggak terlalu malam, jadi aku bisa nyusul ke tempat biliar malamnya. Bisa sampai jam berapa? Apa? Bisa sampai jam berapa? Wah, bisa sampai jam 3 pagi. Sampai tutup. Biasanya kalau main biliar sampai tutup, setutupnya. Di meja 13. Udah tahu ya kalau kakak langganan ke sana. Iya, udah tahu banget. Berarti kakak tuh homeschooling ya dari SD sampai SMA? Iya, dari SD sampai lulus SMA. 14. Syakir Daulay. Karena ada ya kegiatan syuting sih. Susah bagi waktunya kan. Oh iya, kakak dari kecil emang udah banyak program film ya? Bener, dari kecil udah banyak sinetron, iklan. Jadi ya agak susah sih kalau mesti bagi waktu dan pasti capek banget. Raihan Dia bermain di meja 15. Sosialisasi sama orang gitu nggak? Ara Valentino. Agak susah bersosialisasi apalagi dari lingkungan sekolah kan aku nggak dapat lingkungan sekolah yang baik juga. Jadi kalau aku bersosialisasi paling dari teman-teman sekitar lokasi syuting, ya teman-teman yang satu industri nih, kayak di turnamen ini gitu, teman-teman yang di entertain juga. 16. Apa? Ada penyesalan atau menyesali momen yang didapatkan? Aku cuman nyesel karena aku nggak ngelewatin masa-masa SMA aja sih sebenarnya. Karena kata orang-orang masa SMA tuh masa terbaik. Tapi ya aku bersyukur juga sih di masa-masa SMA aku bisa produktif gitu. Aku bisa berkarya, aku bisa menghibur orang banyak dari karya-karya aku. Ya itu hal yang aku syukurin juga. Jadi ya ada plus minusnya lah. Kemudian udah ada rencana untuk ikut olahraga profesional gitu kayak misalnya Asian Games gitu-gitu ada nggak? Kalau bisa sih aku berharapnya mau ya. Kalau bisa gitu. Makanya selama ini sebenarnya aku belajar biliar tapi aku pelajarin tekniknya juga. Karena bisa main biliar belum tentu bisa menguasai. Karena masih banyak teknik-teknik yang harus dipelajarin oleh atlet gitu. Jadi kalau kita ngeliat atlet tuh aku ngerasa masih jauh banget lah dari atlet. Cuma memang ada beberapa cabang olahraga yang lagi aku tekunin juga kayak tenis. Aku lagi belajar banget tenis seperti itu. Tapi sempat ada yang ngelirik gitu nggak kayak ngajak kakak untuk profesional ikut? Bertanding di meja 12. Rizkur melawan Nggak ada. Karena memang kita tuh niatnya main biliar awalnya cuma hobi-hobi aja. Makanya dengan adanya turnamen biliar selebriti ini salah satu kegiatan yang positif banget karena hobi kita itu bisa dialihin, bisa diarahin ke arah yang lebih positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Valentino.